Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini bisa kembali lagi bertemu dengan Bulia Safitri untuk mengikuti pembelajaran produktif asisten keperawatan. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu ilmu kesehatan masyarakat. Ada yang pernah mendengar mungkin? Jadi hari ini kita akan membahas apa itu ilmu kesehatan masyarakat dan apa sih yang dipelajari di dalamnya. Sebelum memasuki pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan apa yang Bulia sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Gitu. Berdoa dipersilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Baik. Jadi semester kali ini Bulia mengajar 2 mata pelajaran untuk keperawatan. Yang pertama yaitu komunikasi keperawatan dan yang kedua masyarakat. Oke. Yang pernah mendengar apa itu ilmu kesehatan masyarakat? Kalau belum, mari kita bahas sama-sama. Oke. Menurut kalian, apakah fungsi dari adanya ilmu kesehatan masyarakat? Kira-kira apa fungsinya? Pasti sudah terfikirkan ya, apa ya kira-kira? Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu jawabannya atau nanti ketika Bulia sudah selesai menjelaskan semuanya, kalian bisa menarik kesimpulan kira-kira nanti fungsi dari kesehatan masyarakat itu apa, baik untuk tenaga medis ataupun untuk masyarakat di sekitar kalian. Gitu ya. Nah, jawabannya itu kalian isi di kolom komentar YouTube. Dan ini sifatnya wajib karena masukkan di penilaian ilmu kesehatan masyarakat. Paham ya sampai sini? Oke. Lanjutkan. Nah, kira IKM itu apa sih, Bu? Nah, jadi ilmu kesehatan masyarakat itu bisa disingkat IKM. Nah, IKM itu apa? Adalah ilmu untuk mencegah penyakit, memperpanjang umur harapan hidup, dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang terorganisir melalui penyelenggaraan upaya kesehatan yang efisien. Jadi IKM itu bisa disebut ilmu, bisa disebut juga seni. Kenapa kok seni? Karena di IKM ini yang dihadapi adalah makhluk hidup, bukan benda mati. Jadi kita harus pintar-pintar gimana caranya agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dan bisa dipahami oleh orang tersebut. Contoh misalnya, kalau misalnya mau berbicara dengan lansia dan anak-anak, tentunya gaya kita berbicara, kemudian cara komunikasi juga berbeda. Bagaimana caranya agar anak-anak bisa menerima komunikasi kita? Bagaimana agar lansia ini bisa menerima pesan yang kita sampaikan gitu. Kalau anak-anak mungkin kita harus lebih ceria, banyak bermain, banyak hadiah ya. Kalau lansia mungkin kita harus lebih sabar ya, lebih mendengarkan pertanyaan mereka dengan baik dan menjelaskannya dengan perlahan-lahan agar lansia ini memahami ya. Jadi sebuah seni karena yang dihadapi itu tadi makhluk hidup, manusia seperti itu ya. Nah, IKM ini untuk mencegah satu penyakit. Kok bisa, Bu, IKM mencegah suatu penyakit? Bisa ya, karena orang sebelum terkena penyakit itu kan tidak tahu ya, sebelumnya pasti dia tidak tahu apa itu penyakitnya, apa definisi penyakitnya, kenapa kok bisa terkena penyakit tersebut. Nah, kalau misalnya orang tidak mencari tahu dan tidak ada yang memberitahu, itu berarti kan dia kekurangan pengetahuan, kurang tahu penyakit tersebut. Contoh yang lain adalah misalnya ketika mau musim hujan misalnya ya, ada di suatu kampung itu
satu kampung tidak tahu bagaimana apa itu DBD, bagaimana pencegahannya, bagaimana bisa menular, bisa bisa menyerang seseorang. Nah, itu mereka tidak tahu. Nah, akhirnya ketika musim hujan itu datang, ya mereka tidak melakukan pencegahan. Seperti apa? Seperti menutup penampungan air, kemudian memendam sampah misalnya, ya. Tidak menaburkan bubuk abate, tidak membersihkan lingkungan rumah. Dan jika itu terjadi, maka DBD akan menjadi wabah di kampung tersebut. Nah, beda halnya ketika ada petugas kesehatan yang datang di kampung tersebut sebelum musim hujan. Pak, DBD itu ini Pak, Bu. Caranya mencegah itu harus begini, harus begitu. Nah, ketika musim hujan datang, para warga sudah melakukan tindakan ada terkena DBD. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti tidak akan terjadi yang namanya wabah DBD. Nah, fungsinya IKM itu di situ, ya, mencegah sebelum penyakit itu datang, ya, memberikan ilmu bagaimana agar tidak terkena suatu penyakit, ya. Kalau sudah tahu cara mencegahnya, otomatis itu akan memperpanjang umur dan harapan hidup serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, yang melakukan siapa, Bu? Seperti yang Bu Lia tadi katakan, yang melakukan adalah petugas kesehatan, baik petugas puskesmas atau tenaga medis di lingkungan kalian, seperti misalnya bidan desa, ya. Itu melakukan penyuluhannya, biasanya masuk ke ibu-ibu PKK, terus bapak-bapak pengajian, ya, bisa juga pas posyandu. Nah, seperti itu. Paham ya sampai sini konsepnya, definisinya dari IKM. Nah, selanjutnya, nah, upaya kesehatan. Upaya kesehatan berarti suatu usaha untuk agar bagaimana kesehatan itu dapat meningkat. Ya, upaya kesehatan ada 4. Yang pertama ada promotif atau penyuluhan, yang kedua ada preventif atau pencegahan, yang ketiga ada kuratif atau pengobatan, dan yang terakhir ada rehabilitatif atau pemulihan. Jadi ada 4 upaya ini, kita bahas satu persatu, ya. Upaya pertama yaitu tindakan promotif atau penyuluhan. Nah, tindakan ini amat sangat penting bagi masyarakat. Kenapa? Karena dari promotif inilah masyarakat bisa mengetahui apa itu penyakit dan bagaimana pencegahan atau pengobatan dari penyakit tersebut. Contoh misalnya, meskipun sudah banyak orang yang terkena diabetes, tapi masih banyak juga yang tidak tahu apa itu diabetes dan bagaimana cara pencegahannya, masih banyak sekali. Nah, promotif ini fungsinya di situ. Si petugas kesehatan ini mungkin datang door to door atau masuk ke perkumpulan warga. Si petugas kesehatan ini memberikan penyuluhan, diabetes itu ini Pak, ya, yang menyebabkan itu ini. Bapak jangan makan ini ya, jangan makan ini. Nanti kalau Bapak makan ini bisa menyebabkan peningkatan gula darah, gitu. Nah, jadi penyuluhan itu menjelaskan apa yang sekiranya orang-orang awam itu tidak tahu definisi atau penyebab dari suatu penyakit. Promotif penyuluhan, ya. Jadi kalau sudah tahu, setidaknya mereka sudah, oh, kalau saya tidak mau kena penyakit ini berarti saya tidak boleh makan ini, gitu. Jadi bisa menghandle dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua itu preventif atau pencegahan. Nah, jadi sudah tahu, ya, itu tindakan selanjutnya adalah dicegah agar tidak terkena suatu penyakit. Contohnya tindakan preventif adalah imunisasi. Pernah dengar ya, imunisasi? Jadi imunisasi adalah suatu tindakan preventif agar tidak terkena suatu penyakit. Imunisasi itu biasanya diberikan kepada bayi dan balita karena fungsinya adalah agar ketika dewasa itu virus-virus yang
tidak menyerang si individu ini ya. Jadi bakteri atau virus seperti hepatitis, kemudian campak, ya difteri, apalagi folio, itu ketika dewasa itu tidak mudah menyerang seseorang itu. Jadi fungsinya imunisasi itu seperti itu. Makanya kenapa kok pemerintah itu mewajibkan ya? Karena kita tidak tahu perkembangan virus di dunia ini ya. Seperti contohnya sekarang apa? COVID-19. Kita sebelumnya tidak pernah menyangka ada virus ini ya kan. Ketika ada itu ternyata apa ya? Banyak orang yang mudah untuk tertular seperti itu. Dan sampai sekarang belum ada vaksinnya, dan vaksin itu pembuatannya tidak waktunya itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, tidak sebentar. Jadi kalau sampai sekarang masih banyak yang tertular ya memang karena belum ada vaksin untuk menangkal virus tersebut. Jadi vaksin-vaksin yang sudah ditemukan seperti vaksin-vaksin yang diberikan kepada bayi dan balita itu fungsinya untuk mencegah agar virus-virus tersebut ya tidak menyerang ketika dewasa ya. Jadi imunisasi itu sangat penting dilakukan demi menjaga kesehatan kita semuanya. Nah, itu preventif. Preventif yang lain misalnya tadi yang DBD ya. Jadi gimana biar nggak terkena DBD Bu, biar nyamuknya tidak berkembang di rumah kita ya. Kamu sebar bubuk abate di penampungan air, penampungan airnya ditutup ya. Kemudian kalau ada sampah-sampah botol itu disingkirkan, jangan sampai menjadi tempat genangan air ya. Kemudian tidak menumpuk pakaian. Jadi kalau habis keluar pakaiannya jangan ditumpuk di cantelan ya, karena di situ tempat favorit nyamuk-nyamuk untuk berkumpul ya, nongkrong di situ. Jadi jangan biasa untuk menumpuk pakaian. Kemudian menjaga kebersihan rumah ya, pakai lotion anti nyamuk. Nah itu semua tindakan untuk mencegah DBD itu ya, tindakan preventif. Kemudian ada kuratif. Kalau sudah terlanjur terkena suatu penyakit, otomatis tindakan yang kita lakukan adalah mencari pengobatan. Jadi tindakan kuratif ini berarti sudah masuk melakukan terapi-terapi atau minum obat secara teratur ya, agar penyakitnya tidak semakin memburuk. Itu tindakan kuratif seperti itu ya. Kemudian upaya kesehatan yang keempat adalah rehabilitatif atau pemulihan ya. Jadi setelah sembuh, dinyatakan sembuh oleh dokter dari suatu penyakit, bagaimana caranya kita untuk memulihkan tubuh kita agar sehat seperti semula ya, sehat, segar, bugar, dan bagaimana caranya tidak terkena lagi penyakit tersebut. Jadi sampai di sini upaya kesehatan ada 4 ya. Apa saja? Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Oke. Selanjutnya nah ini tadi kan upaya kesehatan secara umum ya. Kalau ini upaya kesehatan basic 7, ini menurut WHO. Jadi upaya kesehatan itu adalah yang dilakukan itu ada pendidikan kesehatan masyarakat ya. Jadi memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Kemudian peningkatan kesehatan lingkungan dengan cara membersihkan lingkungan, mungkin ada Jumat bersih ya, itu satu tindakan untuk peningkatan kesehatan lingkungan. Pelaksanaan statistik kesehatan, jadi di data kira-kira daerah mana sih yang rawan terkena suatu penyakit khusus, misalnya apa DBD ya, yang tempat-tempat tersebut itu rawan terkena suatu wabah penyakit. Nah, itu fungsinya di situ. Kemudian kesehatan ibu dan anak ya. Jadi kesehatan ibu dan anak ini masuk di upaya kesehatan basic 7. Pengobatan penyakit
ya. Kemudian ada perawatan kesehatan masyarakat dan pemberantasan penyakit menular. Ya. Jadi di puskesmas-puskesmas itu gencar sekali untuk memberikan penyuluhan tentang misalnya HIV/AIDS, ya. Itu kan penyakit menular. Nah, itu bagaimana caranya memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat agar penyakit ini bisa diberantas dan tidak menular secara luas, ya. Selanjutnya, nah ini ada upaya kesehatan basic 7 juga, tapi menurut ahli yang lain namanya Emerson. Nah, sama ya, hampir sama. Peningkatan pendidikan kesehatan, peningkatan kesehatan lingkungan, pelaksanaan upaya laboratorium, sama ya. Kesehatan ibu dan anak, pengobatan penyakit, perawatan kesehatan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat. Ya, perbaikan gizi masyarakat kalau menurut Emerson ini penting karena bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya. Selanjutnya, nah, tujuan upaya kesehatan masyarakat apa itu, ya? Agar setiap individu dalam masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal, baik jasmani, rohani, dan sosial, dan diharapkan berumur panjang dan lebih produktif. Jadi upaya kesehatan itu tidak melulu tentang jasmani saja, ya. Kesehatan rohani dan sosial juga perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya menjaga kesehatan fisik, ya, bukan hanya olahraga, makan yang teratur, tapi beribadah kepada Tuhan juga harus harus sejalan dengan menjaga kesehatan fisik, ya. Kemudian kesehatan sosial itu apa, Bu? Kesehatan sosial itu berarti menjaga kehidupan sosialisasi dengan tetangga sekitar atau masyarakat sekitar. Jadi jangan di rumah terus, ya. Bagaimanapun kita ini makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri, ya. Jadi kesehatan sosial juga agar lebih produktif, agar lebih bermanfaat untuk masyarakat, ya. Itu tujuannya dari upaya kesehatan. Kemudian nah, apa ini, Bu? Perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Jadi ilmu kesehatan masyarakat sebelum semodern sekarang ini itu dulu mengalami beberapa perubahan, ya. Ini ada era kesehatan empirik, era ilmu dasar, era pengembangan klinik, ya. Kemudian namanya berubah-ubah sebelum sekarang menjadi ilmu kesehatan masyarakat, ya. Ketika di zaman penjajahan Belanda, ya, kegiatan kesehatan diutamakan untuk orang-orang Belanda, bekerja untuk kepentingan orang-orang Belanda. Jadi waktu itu kesehatan itu yang penting itu hanya untuk orang-orang Belanda dan orang pribumi yang bekerja untuk Belanda. Jadi kesehatan masyarakat selain itu kurang diperhatikan, ya. Kasihan sekali. Karena masih zaman penjajahan, ya. Jadi yang dipentingkan adalah para penjajah dan orang-orang yang bekerja untuk penjajah tersebut. Kemudian di Jepang juga hampir sama dengan yang di Belanda, ya. Kemudian ada zaman setelah kemerdekaan itu sudah mulai berkembang ilmu kesehatan masyarakat sampai sekarang ini, alhamdulillah. Tuh, ya. Kemudian ini ada konsep sehat sakit, ya. IKM merupakan suatu ilmu dan seni agar setiap upaya bisa diselenggarakan secara efisien dan terorganisir, tidak terlepas dari menjawab dua kondisi kesehatan manusia, yakni sehat dan sakit. Jadi manusia itu tidak lepas dari dua kondisi ini, kalau nggak sehat ya sakit, ya. Nanti konsep sehat sakit seperti apa akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada konsep yang konsep sehat dasarnya dulu, ya. Jadi ini ada beberapa definisi dari sehat, ya. Yang paling penting yang mungkin harus dipahami itu yang dari WHO,
Itu health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of diseases and infirmity. Jadi artinya, itu sehat itu adalah kesehatan fisik yang sempurna, ya, baik mental dan sosial, tidak hanya bebas dari suatu penyakit dan kelemahan. Jadi sehat itu ya nggak sehat fisik saja, ya. Jadi sehat mental dan sosialnya juga. Mohon maaf sekali kalau misalnya orang gila di jalanan, ya, itu fisiknya sehat nggak? Ya, alhamdulillah kalau misalnya kalian lihat yang orang gila di pinggir-pinggir jalan, jalannya bagus, ya. Kemudian anggota geraknya lengkap, ya. Tapi apa? Mentalnya dan sosialnya itu yang terganggu. Jadi mereka dikatakan tidak sehat seperti itu. Ya, jadi sehat itu tidak melulu dari luar fisiknya baik, tapi kita tidak tahu di dalamnya seperti apa, mental dan sosialnya maksudnya, ya. Jadi sehat itu harus memenuhi 3 kriteria tersebut. Nah, yang bawahnya itu menurut ahli-ahli yang lain, ya, ada keseimbangan yang dinamis antara daya tahan tubuh dengan gangguan penyakit, keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, ya. Jadi ini bisa dipahami, ya, konsep sehat itu seperti apa. Kemudian selanjutnya konsep sakit. Nah, ini ada 2 gangguan fungsi fisiologis dari suatu organisme sebagai akibat dari infeksi atau tekanan lingkungan atau penyakit, ya. Jadi tentu kalau orang sakit itu bisa fisiologisnya, ya, umumnya yang diserang. Orang yang ada kurang sehat di mentalnya itu biasanya juga berpengaruh ke fisiologisnya, ya. Jadi entah mudah pusing, ya, tekanan darahnya rendah terus, atau malah sebaliknya tekanan darahnya tinggi terus. Nah, jadi orang yang mentalnya terganggu itu biasanya fisiknya juga ikut terganggu. Itu konsep sakit sekilas saja, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, ini contoh-contoh keadaan yang harus diberikan ilmu kesehatan masyarakat. Nah, misalnya ini kenapa ini? Nah, enggak pakai alas kaki, ya. Kenapa, Bu, penting ya pakai alas kaki? Penting sekali, ya, kalau di dunia kesehatan. Jadi di kulit kan ada pori-pori, ya, tetap. Jadi itu akan memudahkan mikroorganisme yang buruk itu bisa masuk ke tubuh, ya. Jadi biasakan menggunakan alas kaki. Nah, kalau orang-orang seperti ini tidak diberikan penyuluhan kesehatan, seterusnya akan tidak menggunakan alas kaki, ya. Jadi bagaimanapun secara perlahan-lahan kita harus memberitahu kalau memakai alas kaki itu penting. Nah, yang ini lagi banjir, ya, kasihan, ya. Jadi harus naik perahu. Kemudian pasti kalau banjir begini penyakit bermacam-macam datang, mulai dari gatal-gatal, ya, diare, muntaber, seperti itu. Jadi seperti ini nih petugas kesehatan yang harus maju paling depan untuk memberikan penyuluhan kesehatan agar tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Oke, baik. Nah, itu saja mungkin yang bisa Bulia sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dan seksama. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan menjawab pertanyaan yang di awal tadi di kolom komentar di bawah, ya. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan malas-malasan, karena meskipun kondisi seperti ini kita harus tetap semangat selalu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila Bulia ada salah kata. Bulia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.